Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Perpus, kembali lagi bersama kita di podcast LIP, podcastnya Perpustakaan UMB. Oke, bersama saya Afra dan sekarang saya sudah ditemani oleh Kania. Gimana Mbak Kania kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, cuman perasaannya agak gugup sebenarnya pas masuk ruangan ini ya. Oke, jadi di sini kita ini mau ngebahas sebuah buku. Sebenarnya aku udah notice sih waktu mau masuk ke ruangan ini, kalau Kania itu udah bawa buku yang covernya itu cantik banget sih menurut aku. Bisa dilihat. Covernya ini cantik banget dan bukunya ini bisa dikenalin nggak ke kita ini? Buku apa yang mau dibahas? Oke, jadi untuk kali ini aku mau nge-review buku novel. Novel ini bergenre time traveler. Nah, mungkin kalau ngelihat dari covernya udah kelihatan cantik ya, Iya, estetik. cantik banget. Dia nggak kayak flat gitu, cuma sekedar warna dan tulisan. Emang ini kalau misalnya kita lihat di perpustakaan atau mungkin di toko buku, ini emang menarik banget karena apalagi judulnya juga funicula. Unik gitu kan. Terus bisa dilihat juga ini ada bahasa Jepangnya, yang memang ini emang novel bahasa Jepang yang ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Dan bukunya ini tebalnya 199 halaman dan cocok lah buat kalian yang mungkin pengen baca tapi nggak mau tebal tapi nggak mau tipis juga gitu loh. Pengen yang pas gitu. Iya, ukuran pas ya. Ini ukurannya pas gitu kan. Dan penulis buku ini yaitu Toshikazu Kawaguchi, di mana selain penulis dia juga sutradara dan juga produser di sebuah teater seperti itu. Kalau misalkan dari covernya ini kan funicula ya. Nah, ini unik banget ini. Ini artinya apa sih funicula ini? Oke, jadi funicula ini sebenarnya kan ini novel bahasa Jepang ya, novel dari Jepang. Jadi mungkin kalau kita searching dan kita biasa dengar kira-kira funicula tuh emang jarang juga kan kayak di bahasa Jepang gitu kan. Aku sempat searching juga ini, cuman yang keluar emang gambar novelnya gitu. Dan memang ketika kita baca kita tahu kalau funicula ini merupakan nama kedai kopi. Dan buku ini juga ada serinya, ini bersequel. Ada apa ya? Ada serinya, ada buku 1 sama buku 2. Judulnya sama-sama funicula juga. Cuman yang bedain dia subbabnya. Kalau yang pertama tuh subjudulnya itu Before the Coffee Gets Cold, sama kalau yang ini kisah-kisah yang baru terungkap. Tapi keduanya sama-sama menceritakan tentang time traveler, flashback ke masa lalu maupun ke masa depan seperti itu. Oke, berarti ini kan buku sequel ya. Ini berarti buku yang kedua atau buku yang pertama? Yang kedua. Buku yang kedua. Betul. Nah, kalau misalkan dari yang aku tahu nih ya, buku sequel itu kan harus dibaca dari pertama, kemudian kedua, baru ketiga gitu. Nah, kalau misalkan aku tertarik nih mau baca buku ini, tapi kalau mau baca yang langsung kedua itu bisa nggak ya? Soalnya dari yang aku tahu kan buku sequel itu dia harus dibaca dari yang pertama, kemudian baru lanjut kedua. Nggak bisa tiba-tiba loncat kedua karena ini apa kok tiba-tiba kayak gini kan? Takutnya nggak nyambung. Iya, takutnya nggak nyambung. Berarti harus baca yang pertama. Jadi jujur sebenarnya dari aku sendiri tuh baru baca yang langsung kedua ini. Yang pertamanya belum ku baca. Karena kenapa, ini covernya menarik banget. Sebenarnya tuh covernya tuh sama ya sama yang buku 1, cuman bedanya si orang yang naik sepeda ini gitu kan. Dan memang walaupun dia buku kedua, ini latar belakangnya sama-sama kedai kopi gitu loh. Kedai kopi funicula ini yang memang kedai kopi tersebut bisa membawa customer atau pelanggan kopinya untuk ke masa lalu, flashback ke masa lalu maupun ke masa depan. Dan kenapa menurut aku sih kamu tuh nggak perlu baca yang pertama karena setiap novel ini ada kisah-kisah yang berbeda. Cuman memang latar belakangnya sama-sama di kedai kopi ini. Tapi di buku kedua pun dia dijelaskan kedai kopi itu lokasinya di mana, terus nama pemilik kedai kopi. Jadi emang bener-bener dijelaskan lagi profil dari kedai kopinya. Terus jadi kita nggak mesti baca yang pertama baru paham yang kedua tuh nggak perlu. Ini udah langsung baca buku ini udah langsung masuk kok gitu. Sih berarti aman ya kalau misalkan tiba-tiba aku mau baca yang langsung kedua gitu, karena sama penulisnya juga dijelasin. Betul. Gitu kan, nggak langsung tiba-tiba ini tokonya kok tiba-tiba muncul gitu, atau ceritanya kok tiba-tiba kesini gitu. Apakah aku harus mengulang yang pertama atau langsung baca yang kedua? Ternyata bisa gitu ya. Aman. Kalau misalkan dari bukunya sendiri nih, ini tentang apa sih bukunya? Jadi udah yang tadi ku jelasin, ini emang berlatar belakang kedai kopi. Jadi time travel. Biasanya kan kalau misalnya time traveler tuh kan kadang orang kembali ke masa lalu untuk mengubah masa yang sekarang. Nah, ini nih, dan biasanya kan kalau kembali ke masa lalu tuh ada
kayak mungkin beberapa film ada yang pakai alat atau apa gitu kan. Nah ini agak beda, ini bisa kembali ke masa lalu hanya dengan meminum secangkir kopi doang. Nah kedai kopi ini gitu. Menarik. Jadi kedai kopi ini nih memang apa ya, menyediakan layanan untuk customernya ingin kembali ke masa lalu, tapi dengan syarat tertentu. Jadi kembali ke masa lalu tuh dia tidak segampang itu, ada persyaratannya. Mungkin bisa aku spill persyaratannya biar bikin penasaran ya. Jadi boleh. Ini kan ada 4 kisah, di mana kisah tersebut tuh semuanya tuh tokoh karakternya itu kan beda-beda karena kisahnya berbeda-beda juga gitu kan. Semuanya itu kembali ke masa lalu untuk memperbaiki yang dulunya belum terungkap, seperti itu. Sesuai dengan subjudulnya, kisah-kisah yang baru terungkap gitu. Nah, untuk kembali ke masa lalu dari kedai kopi ini memang memberikan syarat. Yang pertama itu orang yang ingin kembali ke masa lalu, dia tuh harus duduk di bangku khusus di kedai kopi tersebut gitu. Jadi sebelumnya kedai kopinya juga terletaknya itu kan di Tokyo ya, di kota Tokyo, cuman nggak terlalu kota dan mungkin bisa masuk ke lorong-lorong. Jadi kalau mungkin kita bayangin kedai kopinya itu emang agak masuk dulu kayak bertema vintage. Jadi di dalam novelnya tuh sebenarnya dijelasin gitu gambaran kedai kopinya seperti itu. Nah jadi memang ada bangku khusus untuk orang yang ingin kembali ke masa lalu. Lalu setelah itu si orang itu bisa kembali ke masa lalu, itu durasi waktunya itu saat kopi tersebut tuh dituangkan ke dalam cangkir sampai kopi itu sebelum dingin, tapi harus habis. Panas ya kopinya. Benar. Dan si customer itu nggak bisa ngide, misalnya pengen mau lama-lah ke masa lalunya gitu kan, pengen nyeruput dikit-dikit itu nggak bisa. Dia memang harus ada waktunya itu sebelum kopinya dingin. Terus selama dia di kursi, dia tuh nggak boleh beranjak dari kursi tersebut karena nanti ada konsekuensinya. Lalu orang yang ingin ditemui di masa lalu tersebut ataupun masa depan itu harus udah pernah ke kedai kopi tersebut. Nah, jadi kedai kopi tersebut tuh orang-orang yang di novel ini ya, orang-orang daerah situ udah tahu kalau kedai kopi ini emang melayani customer yang ingin kembali ke masa lalu. Dan yang paling digaris bawahi dari novel ini, kalau kamu pengen kembali ke masa lalu, itu tuh dia tuh sekeras apapun kamu kembali ke masa lalu, kamu tuh tidak bisa mengembalikan atau memperbaiki kenyataan di masa sekarang. Nah itu yang bikin kita berpikir, ngapain coba kita kembali ke masa lalu kalau misalnya yang sekarang nggak bisa diperbaiki. Kadang kan kalau time traveler tuh kan dia kembali ke masa lalu untuk memperbaiki yang sekarang gitu kan. Seperti itu sih. Berarti ini ada beberapa poin sih yang aku dapat. Itu yang pertama tuh visualisasinya. Aku tuh ngebayangin kedai kopi yang kamu ceritain itu dia tuh bukan yang terlalu besar, tapi bukan juga yang terlalu kecil. Jadi kedai kopinya tuh bukan yang modern kayak yang sekarang gitu. Itu Instagramable yang sekarang. Jadi kedai kopinya itu yang dia tuh kasih kesan yang nyaman, kemudian yang vibes-nya tuh adem, kemudian tuh ada bukan yang ada di hiruk pikuk kota, tengah kota gitu, itu bukan. Bener. Itu yang pertama. Terus yang kedua berarti bukan orang yang macem-macem ya, maksudnya yang berani-berani aja yang buat duduk di kursi itu gitu, yang buat menyelesaikan ke masa lalunya, kemudian bertemu dengan orang yang berharga di masa lalunya. Betul, emang sebenarnya sih di novelnya digambarin ya lokasinya kedai kopi itu gimana, gambarannya tuh seperti apa kedainya itu lengkap di sini. Terus tadi kadang kita mikir ya, kalau ada kafe melayani pelanggannya untuk kembali ke masa lalu bakal waiting list dong gitu kan. Itu sebenarnya enggak, karena ya yang tadi digaris bawahi, kamu tuh bisa kembali ke masa lalu tapi tidak bisa merubah kenyataan yang di masa sekarang. Jadi yang kesana tuh memang dia tuh punya niat lain gitu, maksudnya nggak cuman untuk memperbaiki di masa sekarang. Nah itu yang membuat kisah ini nih menarik. Ngapain kamu kembali ke masa lalu, karena masa sekarang aja nggak bisa dirubah. Nah seperti itu. Customer khusus ya yang buat ke masa lalu itu nggak semua orang yang datang ke kedai kopi itu dia bisa ke masa lalu, tapi cuman beberapa orang aja gitu. Kemudian nah ini kan ceritanya ini tentang masa lalu ya. Nah itu aku sebenarnya setuju banget sih, maksudnya kadang kan kita nggak tahu ya waktu itu berhenti di mana, manusia itu sampai kapan waktunya, dan ada beberapa penyesalan yang kita sering dapatkan kalau misalkan orang yang dari masa lalu kita itu nggak bisa kita ungkapkan. Misalkan aku mau ngucapin nih ke orang yang terkasih dulu, tapi ternyata kita udah berpisah. Nah itu kan sebuah penyesalan ya. Nah itu mungkin kalau misalkan ini ada di Indonesia aku bakalan kesana sih kan. Karena penasaran dan ingin memperbaiki gitu ya sesuatu karena ini gitu. ingin menyampaikan gitu apa sih yang
dulu itu pengen aku sampaikan ke orang yang berharga aku gitu. Betul sih, emang di novel ini emang ceritanya dia tuh kembali ke masa lalu, dan memang dalam kisah ini kan ada 4 kisah ya, itu tuh ingin bertemu ke orang yang udah tiada semua. Jadi memang bisa dibilang novelnya mengandung bawang gitu, sedih, dan ingin bertemu orang yang sudah tiada tuh kepada orang yang memang terdekat, kepada suami, istri, anak, bahkan sahabat juga diceritain semua di sini seperti itu. Itu berarti sangat-sangat orang-orangnya sangat-sangat berharga ya. Betul. Udah orang itu yang tua, bikin agak kemudian, sedih gitu. Sahabat, orang terkasih, itu kan itu something spesial banget Betul. kan. Kemudian, nah ini kan karena bukunya ini bahasa Jepang ya, terjemahan dari bahasa Jepang, otomatis dia penokohannya itu menggunakan bahasa Jepang kan. Betul. Nah karena kita orang Indonesia ini sudah terbiasa dengan pelafalan nama-nama Indonesia, itu ada kesulitan kan pasti untuk menghafalkan nama-nama dari karakter bahasa Jepang. Bener banget. Udah mana ada 4 cerita, kemudian tokohnya beda-beda, tokoh baru pasti ada. Nah itu ada kesulitan gak sih buat ngafalin nama-namanya? Sebenarnya emang bener, awal-awal baca ini pas masih lembar-lembar pertama gitu kan, itu tuh agak sulit ngafalin nama tokohnya, karena kan ini ada 4 kisah, dimana 4 kisah itu sebenarnya kisahnya beda-beda gitu kan. Jadi ada tokoh baru, karakter baru setiap ceritanya, dan namanya juga pembaca kan tipenya beda-beda nih. Ada yang sehari habis, ada yang beberapa jam habis, ada yang butuh waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu kayak aku nih. Aku nyelesain ini tuh memang butuh beberapa hari karena memang ada kegiatan lain ya, ada alasan lain seperti itu kan. Nah, pas baca di tengah-tengah terus ngelanjutin, dan itu jeda waktunya agak lama tuh semenjak terakhir baca buku ini. Kok kayak bingung, ini tokohnya siapa, mana namanya sama-sama dari Kak gitu kan. Terus kayaknya ini ada di halaman sebelumnya, tapi ini siapa dia, siapanya dia. Nah akhirnya aku tuh ngebuka di bagian depannya itu ada diagram karakter, di mana diagram karakter ini menyebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam novel ini, dan lengkap, ada profilnya, ada kisahnya gitu secara singkat dan jelas. Jadi membuat si pembaca itu jadi lebih mudah memahami novelnya kembali seperti itu. Ini ngebantu banget sih, karena kayaknya aku jarang sih ngeliat novel yang ada diagram karakternya ini. Karena gitu. Kan kadang kita baca novel satu nggak mungkin selesai dalam 1 hari, 2 hari berurutan, mungkin ada jeda 2-3 hari ke skip, kemudian baru mau ngelanjutin lagi kok udah lupa sama tokohnya. Ada diagram karakternya, ada diagram karakternya. Ngebantu banget, dan juga kalau aku lihat dia juga ada narasinya ya, narasi sedikit deskripsi dari tokoh-tokohnya. Kemudian, nah kalau misalkan aku lihat lagi di sini kan ada garis ya, garis antar tokohnya, baik itu titik-titik maupun garis lurus. Nah itu dia maksudnya apa itu? Oke, jadi ini kan ada 2 garis ya, benar, ada garis lurus biasa sama yang putus-putus. Nah kalau yang putus-putus ini kayak dia tuh hubungan atau status antar tokohnya. Misalnya ini sama ini ibunya ini, bapaknya ini, gurunya ini. Jadi kayak apa ya, status ya, status antar tokohnya. Tapi kalau yang garis lurus biasa itu tuh penjelasan dia kembali dari masa lalu, datang dari masa depan, seperti itu. Jadi membuat si pembaca tuh kayak mengingat kembali, oh iya ya, benar dia tuh si ini yang memang datangnya dari masa lalu, seperti itu. Oh, berarti ini ngebantu banget sih. Maksudnya kalau misalnya tiba-tiba aku baru ngelanjutin di minggu terakhir misalnya, terus lupa, tinggal balik lagi ke halaman depan, diagram karakternya, terus baca lagi ke skip, lupa, balik lagi ke halaman depan gitu kan. Kemudian tadi kan sempat disinggung nih kalau misalkan satu buku ini ada terdiri dari 4 cerita yang berbeda. Iya betul. Nah itu tuh dia ada kaitannya nggak dari cerita satu kemudian cerita kedua, ataukah mungkin kayak cerpen yang cerita satu itu udah habis kemudian pindah ke cerita 2 udah habis, cerita 3 udah habis, atau dari 1 sampai 4 itu dia ada keterkaitan nggak dari masing-masing tokohnya? Sebenarnya sih kalau aku baca ya, memang kan tadi udah aku sebutin ini ada 4 kisah di mana kisah tersebut beda-beda ya. Namanya juga customer datang beli kopi, beda-beda, dia punya masa lalu yang berbeda, tujuan yang berbeda gitu kan. Jadi setiap kisah tuh sebenarnya si customer ini datang, balik masa lalu, selesai. Kisah kedua, customer datang, balik masa lalu, selesai. Tapi yang bikin mengikatnya, ini kan latar belakangnya kedai kopi ya, di mana kedai kopi itu di sini di novelnya diceritain kalau ada si pemilik kedainya, anak pemilik kedai kopinya, si yang nuangin kopinya atau baristanya mungkin sekarang namanya, terus
yang kasirnya juga. Jadi dan sebagainya itu tuh dijelasin di kopinya, itu tokoh-tokoh tersebut yang bikin berkaitan antar kisahnya seperti itu. Ceritanya beda-beda, cuman karena tokohnya itu sama dari kisah 1 sampai 4, itu tuh yang bikin si cerita itu tuh ada kaitannya seperti itu. Dan memang bacanya sih harus urut ya, kisah 1 sampai kisah 4 biar kita paham. Jadi nggak bisa tiba-tiba loncat ke kisah 4 itu nggak bisa kan, karena ya pelayannya sama di satu kedai kopi itu. Betul. Sama, baristanya sama, kasirnya sama, otomatis lanjur ceritanya juga berurut. Betul. Gitu. Kemudian ini kan tadi sempat dikatakan kalau misalkan bukunya itu sedih ya, karena ke masa lalu. Betul, mengandung bawang banget. Mengundang air mata ya. Nah itu sedihnya itu di mana? Apakah aku harus nunggu di bagian akhir dari bukunya, ataukah di bagian 1 itu udah mengandung bawang? Jadi ya tipe-tipe pembaca beda ya. Ada orang yang memang dia merasa tersentuh dan berkaca-kaca nangis saat nonton film, ada yang baca novel, ada yang tersentuhnya ketika melihat langsung. Kalau di aku sendiri sebenarnya tuh nggak terlalu nangis terseduh-seduh, enggak, cuman emang kerasa menyentuh. Jadi pas baca novel ini bawaannya tuh tenang gitu lah. Dari bahasa yang dipakai tuh kayak tenang gitu, alurnya juga sederhana. Jadi cocok lah buat kita untuk bisa langsung ngerti mengenai alur ceritanya. Terus yang bikin sedih, si penulisnya itu tuh berhasil ya menulis dialog antar tokohnya itu saat di puncak konfliknya itu dengan sangat seakan-akan kita tuh masuk ke dalam novel tersebut dan kita ngelihat adegan tersebut gitu. Jadi kayak oh iya sedih banget. Nah itu yang bikin sedihnya. Ya, nah betul. Adegannya di depan mata nih gitu. Betul. Itu sih yang bikin ya kata aku mengandung bawangnya itu. Apalagi kan kisahnya itu kan bertemu dengan orang tersayang, kekasih, sahabat, orang tua. Wah itu sih. Terus di dalam setiap kisahnya tuh ada maknanya itu. Jadi nggak sedih doang yang kita dapat, tapi ada hikmahnya yang bisa kita ambil dari setiap kisah yang ada di novel ini. Seperti itu. Oke, jadi emang bukunya cocok ya. Misalkan kadang kita nonton, pengen nih nonton yang bikin nangis, atau kadang pengen nonton yang serem-serem. Nah ini bukunya salah satunya cocok buat yang bikin nangis. Iya, gitu. Kadang kita nonton atau baca buku itu mut-mutan. Iya betul. Mut-mutan. Kadang pengen yang bikin nangis, atau kadang yang pengen bikin deg-degan, itu bisa pilih. Nah ini salah satu yang bikin nangis. Betul. Cocok ya genrenya. Kemudian nah, boleh nggak di-spill nih salah satu cerita yang jadi favorit kamu dari 4 cerita yang ada di buku itu? Mungkin yang terngiang-ngiang ya gitu. Jadi ada sih, ini aku mungkin nge-spillnya nggak banyak-banyak ya, nanti malah jadinya bocornya banyak nih gitu. Ini aku ceritain secara singkat aja gitu ya. Ada salah satu kisah judulnya tuh Sahabat. Jadi ada 2 orang pria yang memang bersahabat dari muda gitu kan, sampai mereka si salah satu sahabat ini berkeluarga, punya anak istri, tapi yang satu lagi belum punya keluarga. Nah ada satu kejadian si keluarga si satu sahabat satu orang pria ini dia tuh kecelakaan, dan si sahabatnya itu sama si istrinya meninggal, sisa anaknya. Dan anaknya masih kecil tuh. Nah anaknya itu diurus sama sahabatnya yang masih hidup ini. Nah terus karena mereka udah bersahabat dari lama, dari muda, mereka tuh juga dulu pernah ke kafe yang bisa ngebalikin ke masa lalu ini. Jadi si salah satu sahabat yang masih hidupnya ini pas udah mulai tua, anaknya udah mulai dewasa, anak yang diasuhnya itu, dia berniat untuk ke kafe tersebut untuk menemui sahabatnya udah meninggal, dengan tujuan ngasih tahu sahabatnya kalau anaknya mau nikah. Nah, dan dari situ ketika si sahabatnya itu datang ke masa lalunya itu tuh yang dialog yang bikin sedihnya, karena kayak masing-masing tuh saling menutupi, aku nih datang dari masa depan, tapi padahal sahabat tuh tahu gitu kan kalau kafe itu tuh membuat si orang-orang yang datang tuh bisa bawa ke masa lalu. Si sahabat yang udah meninggal tuh tahu kalau dia tuh datang dari masa depan. Terus dengan cara mereka berdua nyampein anakmu mau nikah, terus akhirnya sahabat itu menyampaikan pesan untuk anak yang mau nikah. Nah itu tuh kayak ada pesan antara sahabat dan antara ayah dan anak, itu yang bikin sedih dan bikin seru sih sebenarnya. Gitu. Udah mana ketemunya sahabat, terus juga sahabatnya membawa berita itu tentang anaknya, gitu kan, istimewa banget ya. Betul. Dalam hubungan keluarga juga kan. Itu sih yang paling menyentuh menurut aku sih. Oke, untuk poin minusnya nih, kan kalau misalkan dari suatu buku, dari suatu karya itu kan ada poin plus sama minusnya, walaupun di sini banyak plusnya. Banyak plusnya, iya. Nah, ada nggak poin minus dari buku ini? Oke, sebelumnya tadi kan aku bilang ini ada 4 kisah ya. Iya, 4 kisah. Tapi sebenarnya tuh tadi tuh udah aku jelasin juga, di setiap kisah tuh ada tokoh yang memang bikin antar kisahnya berkaitan. Nah, jadi
yang aku tangkap setelah baca buku ini selesai, ternyata ada satu kisah tersembunyi. Jadi ada 5 kisah totalnya tentang pelayan si kafenya itu. Jadi si penulisnya pinter, dia tuh nulis kisahnya itu nggak fokus ke satu cerita, tapi ada kisah tersembunyi itu maupun di awal ceritanya ataupun di akhir, terus dilanjut lagi di kisah keduanya sampai ke kisah keempatnya. Jadi itu totalnya ada 5 kisah dan memang kita harus kenapa kita harus baca dari awal biar runtut, biar tahu nih kisah yang tersembunyi itu endingnya gimana. Nah seperti itu. Berarti kisah terselubung ya. Jangan bilang itu tentang pelayannya. Iya. Karena kan pelayannya dari 1 sampai 4 ada terus. Sebenarnya di awal udah aku spill. Udah benar berarti aku benar. Nah, ada juga nih kan tadi aku bilang ini emang fokusnya kembali ke masa lalu. Karena apa? Kalau ke masa lalu itu kan kita tuh udah pernah ngalamin. Dan kita tahu yang pernah ke kafe itu kalau misalnya kita pengen ngajak orang terdekat kita gitu ya. Pengen ngajak kafe itu kita udah tahu nih di masa sekarang, oh ya kan aku udah pernah ngajak orang tua aku dulu ke situ gitu kan. Ayo kembali ke masa lalu. Nah ini ada salah satu kisah ketiga ya, judulnya Kekasih. Dia ingin menuju masa depan. Nah alurnya itu sebenarnya itu maju mundur dari awal. Itu sebenarnya bikin bingung sih alurnya yang kisah ketiga itu gitu. Kok dia tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba kayak gitu, paragraf selanjutnya kayak gini, tiba-tiba kayak gitu. Tapi setelah terbiasa baca sampai endingnya di kisah 3 akhirnya paham. Tapi walaupun paham, aku tuh balik lagi ke halaman awal lagi, kayak tadi nih awalnya gimana ya, perasaan maju mundur. Nah itu sih yang mungkin jadi poin minus bagi aku. Sebenarnya kisah 3 ini nih dia tuh agak beda ya, karena si karakternya pinter. Dia tuh kadang kan kita mikir ya, gimana bisa orang mau ke masa depan padahal orang tersebut kan belum tentu ada tuh di masa depan, belum tentu ke kafe tersebut. Nah seperti itu. Nah si karakter yang ada di toko ini tuh pinter dia, seperti itu. Terus itu sih yang mungkin bagi aku menjadi poin minus, alurnya aja sih di kisah ketiga ini. Jadi bikin kita balik lagi ke depannya, seperti itu. Susah ya berarti, termasuk agak lumayan susah dimengerti. Kayak film, kadang kan kita kalau nonton satu film itu nggak mungkin kan, maksudnya ada beberapa film yang harus ditonton 2 kali biar kita ngerti maksud dari sutradaranya itu apa, filmnya itu maksudnya tuh apa, ceritanya kayak gimana. Nah mungkin yang cerita ketiga juga sama kayak gitu, harus dibaca berulang gitu biar kita bisa nangkep apa sih yang dimaksud sama penulisnya. Sebenarnya sih itu menurut aku poin minus, tapi sebenarnya kalau kita lihat itu mungkin poin plus bagi penulisnya, karena bikin pembacanya itu bolak-balik baca lagi gitu kan. Jadi sampai hafal gitu kan. Ya seperti itu sih. Oke, tapi jujur ya kalau misalkan itu kan dia bisa ke masa depan, tapi kalau misalkan di Indonesia ada, aku juga pengen sih ke masa depan, karena aku juga pengen menyampaikan sesuatu ke diri aku sendiri gitu. Wah ini kayaknya nyampein apa nih kira-kira? Banyak untuk bukunya sendiri nih ya. Nah ini kira-kira cocok dibaca untuk siapa ini? Karena kan dari gaya bahasanya sendiri dia itu lumayan sulit. Itu kira-kira menurut kamu cocok untuk siapa? Sebenarnya sih kalau di novel ini, kalau misalnya kita beli novel ini di belakangnya ada tulisan 15+. Cuman kalau yang setelah aku baca sih di dalamnya nggak ada adegan kayak dewasa atau adegan yang agak sadis, itu nggak, dia aman gitu kan. Tapi mungkin dari penulisnya ini menulis bahasanya tuh bahasa yang filosofis mungkin ya nyebutnya ya. Jadi memang kalau untuk anak SD SMP tuh mungkin untuk memahaminya agak sulit, walaupun alurnya sederhana, tapi mungkin lebih cocok ke yang memang Gen Z kayak kita di atas 15 tahun sampai ke ibu-ibu bapak-bapak bisa, karena dalamnya juga ada salah satu kisah tentang suami istri seperti itu. Dan memang relate-nya sih ke kita, karena ya tokoh-tokoh yang diceritakan tuh memang sesuai dengan apa ya, kisah-kisah yang sekarang terjadi kepada kekasih, sahabat, ibu bapak, bahkan suami istri tadi, seperti itu. Ini berarti masuknya ke novel fiksi fantasi gitu betul. Ya. Ini benar-benar ngebawa kita ke into the book gitu. Maksudnya kita jadi ngebayangin gitu ada di dalam dunianya si penulis. Betul. Kemudian juga jadi ngebayangin, wah ini tokoh-tokohnya benar ada di depan mata kita. Kita menyaksikan kayak sebuah film gitu. Betul. Kan untuk bukunya sendiri. Nah menurut kamu untuk bukunya sendiri ini kan ada 2 buku, kamu bakal tertarik nggak nih buat baca yang pertama ya? Malah ini baca yang kedua dulu kan, baru yang pertama. Sebenarnya aku malah justru abis ini pengen baca yang pertama, karena kan selama ini kan aku ngeliat yang buku pertama itu kan kayak review-review dari Google aja sih, dia latar belakangnya sama, cuman aku tuh mikir yang bikin beda antara buku 1 sama 2 tuh apa? Kalau kisahnya udah pasti beda ya, cuman yang bikin bedanya itu apa nih? Maksudnya kan pasti kan setiap buku itu kan ada spesialnya gitu, yang bikin uniknya. Kenapa dia munculkan yang kedua? Karena pasti
pasti kan ada sesuatu tuh. Nah, aku tuh penasaran buat baca buku yang pertama. Katanya sih yang pertama itu kisahnya tuh sama, dia beda-beda dan kembali ke masa lalu semua. Terus mungkin endingnya tuh kurang sempurna. Nah, kalau buku ini itu endingnya sempurna. Kita mendapatkan dua ending kisah yang keempat sama kisah yang terselubung di setiap kisahnya tadi yang pelayannya tadi gitu. Berarti ini bukan yang endingnya ngegantung gitu enggak. ya? Kita bakal ngerasa kayak pas udah selesai kayak oh iya ya alhamdulillah akhirnya kayak gitu endingnya gitu. Soalnya kan kalau ngegantung pasti ada nih yang buku ketiga gitu. Kadang kalau ngegantung juga bikin kita kesel nggak sih, nggak sabaran nih nunggu buku ketiganya terbit kapan gitu. Iya benar. Gitu. Kalau misalkan dilihat-lihat ini kan porsinya pas nih, nggak ketebelan, nggak ketipisan. Itu menurut kamu kalau buku kayak gini bisa selesai berapa hari sih? Kemarin kamu selesai baca berapa hari? Mungkin sekitar 2 mingguan karena aku sendiri tuh ya gitu ya, manage waktunya mungkin kurang rapi kemarin tuh ya sebenarnya. Tapi waktu itu pernah tuh sehari aku ngabisin setengah halaman. Sebenarnya cepet alurnya gitu kan, alurnya juga bagus gitu, bahasanya juga kalau menurut kita tuh masih bisa lah dipahami gitu. Cuman ya tergantung orangnya, masing-masing pembaca gitu kan. Ada yang memang dia ngebacanya sebagai pengantar tidur, ada yang cuman pas waktu kosong doang. Nah kalau aku tipenya sebenarnya pas waktu kosong, cuman dari aku sendiri masih ada agenda lain yang memang harus urgent aku selesaikan seperti itu. Jadi mungkin untuk buku ini 2 minggu, tapi sebenarnya nggak nyampe 2 minggu tuh bisa segitu sih. Bisa lah ya, gampang. Bisa. Kecuali kalau banyak kegiatan, harus beres-beres kosan gitu kan pasti kepotong. Betul. Nah untuk makna dari buku ini kamu bisa ngambil makna apa nih? Ya karena ini kembali ke masa lalu ya, mengenai penyesalan setiap karakternya, dan akhirnya muncullah judul kisah-kisah yang baru terungkap. Karena saat dia kembali ke masa lalu dia mengungkapkan semuanya gitu kan. Walaupun si karakter ini tahu nanti walaupun aku kembali ke masa lalu aku nggak bisa ngubah apa-apa di masa depan gitu kan, tapi aku pengen ngelakuin aja gitu tuh. Nah dari itu pun sebenarnya udah disimpulkan kalau memang yang masa lalu ya yang lalu biarlah berlalu gitu kan, maafin, ikhlasin aja, dan lebih baik kita fokus yang sekarang untuk masa depan yang lebih baik lagi, seperti itu sih. Oke, selain buku ini kamu ada rekomendasi buku lain nggak? Maksudnya yang emang maknanya itu juga wow gitu, terus cocok dibaca untuk waktu santai, di waktu kosong itu cocok gitu. Ada sih salah satu buku gitu yang ya mungkin yang seri pertama itu kayaknya maknanya juga hampir sama gitu. Cuman buku favorit aku setelah ini ada namanya Insecurity dari Alfi Syahrin. Nah itu dia juga sebenarnya bukan novel, cuman dia enak lah dibaca, bikin tenang juga, seperti itu. Ini soalnya tentang masa lalu kan, bertemu dengan orang yang istimewa itu kan pasti sesuatu yang sangat berharga. Kita juga sangat excited banget bisa ketemu sama orang yang masa lalu, menyampaikan pesan-pesan yang belum pernah tersampaikan sebelumnya gitu. Nah untuk bukunya sendiri ini kan ada ya di Perpus ya? Ada dong. Ada di Perpus. Ini ada labelnya juga. Iya ini label Perpus. Bisa ya kita pinjam ke Perpus? Bisa dong. Ini seri 1-nya juga ada, seri 2-nya ada. Terus ya lengkap lah. Ini juga termasuk yang laku di pinjam mahasiswa. Makanya aku ambil juga nih buat di review, buat dibaca gitu. Jadi nanti mungkin bisa nih kalau emang penasaran, bisa langsung lantai 3 cari buku ini, langsung ada bukunya gitu. Ini kalau misalkan buku yang pertama ini covernya sama atau enggak sih? Kalau yang buku pertama itu covernya dia sama-sama estetik. Dia tuh kayak, ini kan kayak lukisan ya, kayak lukisan gitu kan. Cuman si orangnya ini yang agak beda, dia nggak naik sepeda gitu sih. Itu yang ngebedain sama nggak tahu, lupa. Cuman emang ini kan warnanya terang ya, kayak ada gambar-gambar sakuranya. Kalau itu agak gelap gitu sih. Dan penulisnya juga sama-sama Toshikazu Kawaguchi. Dan informasi yang aku ambil sih memang ini kan ditranslate ke Indonesia. Nah yang translate-nya itu beda antara buku 1 sama buku 2. Nah itu yang bikin aku penasaran, kira-kira kalau baca buku 1 apakah bahasanya beda, lebih mudah atau lebih sulit dipahami. Itu yang bikin penasaran. Gitu. Tapi tetap dua-duanya dijelasin kan ya, maksudnya filosofinya itu gimana, terus dari awal itu gimana. Jadi kita nggak perlu merasa takut ketinggalan kalau misalkan baca buku ini gitu. Nggak tiba-tiba kok ada dia, tiba-tiba kok bisa gini gitu kan. Enggak kan ya. Ini dijelasin penulisnya lengkap sih. Bahkan tadi ada diagram karakter itu kan kayak dijelasin ulang gitu kan, mengenai tokoh-tokoh barunya juga gitu. Jadi ya ini memudahkan si pembaca untuk memahami isi novelnya itu, seperti itu. Ini kayaknya bukunya
lumayan laris ya di perpus kayaknya. Banyak Emang yang nyari ya? banyak yang nyari, bahkan ini udah aku ambil dari kemarin, banyak yang nyari juga sebenarnya. Terus ya gimana ya, mau dibaca kan, mau di review gitu. Oke Mbak Kania, ini aku mau ngucapin terima kasih banyak ya sebelum kita menyudahi ini. Terima kasih banyak udah sharing-sharing cerita kita tentang buku yang istimewa ini. Tapi jujur kalau misalkan boleh aku lihat, ini covernya ini cantik banget. Maksudnya dia emang heboh, penuh gitu tapi ya, nggak lebay banget gak sih? Iya, ini kayak wah, ini kayak lukisan gitu. Cuman dari bukunya berarti gaya bahasanya juga mudah ya dipahami. Sebenarnya mudah dipahami, cuman ya untuk kita ini, kalau untuk anak SD mungkin kurang gitu kurang kan. Ya, karena terlalu tinggi ya. Betul. Kisah-kisahnya juga kan tentang kayak kembali ke masa lalu, bertemu dengan orang terkasih. Nah itu lebih cocoknya buat kita sih sebenarnya. Oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya udah sharing-sharing sama kita di podcast Lip ini hari ini. Oke, gimana, ada pesan-pesan mungkin sebelum kita menyudahi ini? Pesan-pesannya sih ya yang tadi sebelumnya aku jelasin ya. Jangan terlalu fokus dan menyalahkan diri sendiri terhadap kesalahan apa yang kita buat di masa lalu. Lebih baik perbaiki diri kita yang sekarang untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik itu. Oke, terima kasih sudah menonton podcast Lip episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Viva Literaria.